Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu akan segera mengakhiri masa lajangnya. Kahiyang dikabarkan akan menikah dalam beberapa waktu dekat. Kabar rencana pernikahan Kahiyang telah dibenarkan oleh Jokowi saat mudik di Solo. Putri dari Presiden RI ini dikabarkan akan menikah dengan pria idamannya, Bobi Nasution. Tak hanya Jokowi, kakak Kahiyang Gibran Rakabuming juga memberikan jawaban serupa. Ia berkata, tunggu saja undangannya dan dilanjutkan dengan tertawa. Kahiyang mengunggah foto yang terlihat berbeda di akun Instagramnya dengan menambahkan caption, fokus aja ke kaki bangaunya. Ia tampak mengenakan lipstik dan riasan di wajahnya. Foto ini dibanjiri pujian netizen, mereka berkata Kahiyang sangat cantik, bahkan menebak-nebak Kahiyang sedang melakukan pre-wedding. Meski kabar rencana pernikahan itu sudah dibenarkan, hingga kini belum ada kejelasan kapan pernikahan Kahiyang akan digelar. Pihak keluarga hanya meminta doa yang terbaik untuk perencanaan pernikahan Kahiyang. Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu disebut telah bertunangan dan akan segera menikah. Namun Joko Widodo masih merahasiakan tanggal pernikahan putrinya tersebut. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam President's Corner kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan. Foto di akun Instagram milik Kahiyang Ayu inilah yang menjadi penanda bahwa Putri Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana itu sedang bersuka cita menerima lamaran seorang pria. Sosok pria yang akrab disapa Bobi sudah lama diperkenalkan Kahiyang lewat akun media sosialnya. Namun tidak ada rincian ataupun keterangan lebih lanjut tentang Bobi. Yang jelas, Bobi sepertinya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Inilah video yang menunjukkan asal pemuda bernama Bobi tersebut. Dari vlog pribadi Kaisang dan Kahiyang di Medan, Kahiyang menjelaskan sedang mencari kado untuk anak dari kakaknya Mas Bobi. Oke, jadi sekarang aku lagi di mall, salah satu mall di mana? Di Medan namanya, nggak tahu apa namanya. Center Point. Nah, Center Point. Di sini kita mau cari hadiah buat hadiah ya. Apa nggak tahu, pokoknya untuk anaknya adiknya Mas Bobi, anaknya adiknya Mbak terah nggak tahu. Anaknya, kakaknya Mas Bobi. Oke, anaknya kakaknya Mas Bobi. Ya, jadi kita lagi di toko mainan. Guys, ini ada Lamborghini, harganya murah banget. Nih, harganya 4 juta. Jadi yang nggak kuat beli aslinya bisa beli replikanya dulu. Kalau lebih setuju kalau dibelinya kuda-kudaan sana. Woi, nggak kotak-kotak. Ya, kita kuda yang kotak-kotak. Nah, bagus ini kuda yang kotak-kotak ini. Enggak, itu karena dia kayak gabut. Bagus yang ini kotak-kotak ini. Kayak kita banget gitu. Ya, jadi ini mainan yang bakal kita beliin buat anaknya kakaknya Mas Bobi. Namun saat ditanya tentang tanggal pernikahan Kahiyang, Presiden Joko Widodo belum mau menyebutkan tanggalnya. Pak, pernikahan Kahiyang gimana, Pak? Pernikahan Kahiyang gimana? Nanti doakan aja. Saya mau ada reuni juga, Pak, ya. Nanti. Rencana, Pak, bulan depan. Jalan, Mas. Jalan dulu, jalan. Kahiyang terakhir terlihat pergi ke Turki bersama adiknya Kaisang Pangarep, kakaknya Gibran Raka, dan istrinya Selvi serta keponakannya Jan Etes. Kepergian anak-anak Joko Widodo ini berbarengan dengan kunjungan kerja Jokowi ke Turki sebelum bertolak ke Hamburg, Jerman.
Metro TV, knowledge to elevate. Pemirsa, koalisi kembali diusik. Kursi Menteri Kabinet Kerja kembali digoyang jelang Pilkada dan Pilpres. Mulai dari Menteri harus mundur karena diminta bertarung dalam pemilihan gubernur provinsi, hingga Menteri asal partai koalisi yang tidak lagi berjalan di sisi. Komitmen dari koalisi pemerintahan Jokowi JK kembali dipertanyakan, terutama usai ketuk palu Undang-Undang Pemilu di rapat paripurna DPR pekan lalu. Ada yang menggoyang kursi menteri, juga ada yang mencoba mendekati tokoh politik lain. Semuanya dianggap sah atas nama kepentingan bangsa, bukan atas kepentingan tertentu saja. Dari balik istana, catatan pewarta mencoba merangkum sisi lain koalisi. Koalisi dan komitmen kembali didengungkan dan menggoyang kursi Menteri Kabinet Kerja Jokowi. Misalnya saja rumor Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa yang akan mundur karena diminta ikut Pilgub Jawa Timur 2018 nanti. Saya akan memaksimalkan tugas saya di Kementerian Sosial. Kalau misalnya Allah memberikan arah yang lain pada proses pelayanan pengabdian yang saya lakukan, ya nanti kita tunggu waktu. Kenapa? Saya komunikasi dengan banyak pimpinan partai. Kemarin saya tanya, belum ada surat pengunduran diri dari Bu Mensos untuk running di Pilgub Jawa Timur. Apakah Bu Mensos mau running di Pilgub Jawa Timur? Teman-teman sebaiknya nanya langsung ke Bu Mensos. Tapi tentu kalau Bu Mensos itu mengikuti Pilgub Jawa Timur, tentu dia harus mengundurkan diri. Beda lagi dengan kursi menteri asal Partai Amanat Nasional, yang dipertanyakan sikap partai politiknya usai mengundurkan diri dalam rapat paripurna RUU Pemilu. Menteri Asman Abnur mengaku hanya fokus bekerja dan tidak mengurusi urusan politik. Saya nggak tahu ya, saya kan baru pulang kemarin, saya libur, cuti. Nah, yang jelas saya orientasinya kerja dengan baik, menunjukkan kinerja dengan bagus. Ya, apa yang dibebankan ke saya sekarang adalah memperbaiki aparatur sipil negara. Jadi saya bekerja konsentrasi dengan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Berarti belum pernah diajak komunikasi sedikit pun ya Pak sama Pak Amin, Pak? Oh, belum. Bapak. Belum. Oh, komunikasi dengan ketum ya? Ya, itu urusan politik saya nggak ikut lah ya, karena tugas saya sekarang hanya di profesional, yaitu adalah pekerja. Isu Partai Amanat Nasional digoyang keluar dari koalisi pemerintahan semakin menguat ketika Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah petinggi partai politik koalisi tanpa kehadiran Partai Amanat Nasional. Ya biasa pertemuan dengan partai-partai koalisi kita ini biasa kok, hanya ada yang diliput, ada yang tidak diliput, gitu aja. Apanya? Ada tidak diundang? Siapanya? Ya diundang semua, tapi yang undang kan bukan saya. Apanya? Bisa saja nggak sampai undangannya, tapi kan bukan dari saya undangannya. Saya tahunya ya mestinya seluruh partai pendukung itu kita undang. Kami tidak dalam posisi mengundang, ada inisiatif untuk bertemu. Tapi mereka bisa sama-sama datang itu kan pasti ada yang apa namanya? Ya, mereka kan berteman gimana? Tapi kemarin dadakan Mas atau gimana Mas? Berteman. Iya. Main dadakan ya? Pembicaraan reshuffle aja nggak ada kok. Kamu tanya reshuffle. Kemarin berarti nggak ada bicara soal reshuffle Pak? Enggak ada bicara. Terbuka dan jujur ya. Dan kalau tidak ketemu, ya tentu pasti Presiden punya solusi sendiri. Kita apapun keputusan Presiden kita menghormati bersama. Artinya kalau misalnya Presiden akhirnya mengeluarkan Pak dari kabinet, Pak juga sudah siap ya? Apapun keputusan Presiden kita menghormati bersama. Gerak cepat partai politik dalam berkoalisi
usai ketuk palu Undang-Undang Pemilu tercermin dalam pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat dan Gerindra di Puri Cikeas, Bogor, Kamis malam. Saya harus akui yang secara jujur, nasi goreng ini menyaingi nasi goreng Hambalang. Tapi luar biasa Pak, terima kasih. Intelnya Pak SBY masih kuat. Beliau tahu kelemahan Pak Prabowo itu nasi goreng. Asal diberi nasi goreng, udah Pak Prabowo setuju aja sama itu. Kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas. Sehingga cross the line. Sehingga masuk yang disebut abuse of power. Pernyataan SBY dan Prabowo ini dianggap berlebihan. Tidak ada yang namanya kekuasaan absolut mutlak dari mana. Tidak ada. Ya. Sangat berlebihan. Apalagi setelah di Dewan nanti masih ada proses lagi. Kalau tidak setuju bisa ke MK. Iya kan? Kita ini kan negara demokrasi, status negara hukum, jadi proses-proses seperti itu sangat terbuka sekali kok. Apa masih ada tambahan bonus demo juga nggak apa-apa juga. Kalau itu disebut sebagai melukai rakyat atau menipu rakyat, pertanyaan kritis kita adalah apakah mereka mewakili rakyat? Kecuali yang menyatakan ini adalah DPR kita, Dewan Perwakilan Rakyat, karena mereka representasi dari rakyat. Ya kan, sekalipun mereka ketua umum partai, seharusnya tidak boleh dikatakan sebagai representasi rakyat. Nah, kalau dikatakan itu sebagai melukai rakyat atau katakanlah menipu rakyat, itu menurut saya hiperbola, terlalu melebih-lebihkan. Koalisi seharusnya saling mengisi, bukan sibuk mencari kesalahan dan pergi meninggalkan ketika irama tak lagi sejalan. Pemerintah sudah sekuat tenaga untuk berkomitmen dan menjaga suara agar tidak pecah karena pemilu dan pilkada sudah di depan mata. Sisi lain koalisi mencoba mencari siapa yang bertahan di belakang istana untuk mendukung, bukan justru menikung. Saya Sari Syahrial dan juru kamera Agustin Loren untuk catatan pewarta istana. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presiden Corner akan kembali sesaat lagi dengan menghadirkan informasi setelah 14 tahun pelantikan Taruna baru kembali dilakukan di istana dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Apa makna dari pelantikan ini?